Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah yang sedang menunggu KJP? Bagaimana KJP-nya? Aman ya, aman. Ya, sudah hampir 1 bulan Mas Eka tidak membahas KJP ya. Tapi banyak yang bertanya melalui DM ataupun di kolom komentar menanyai kapan nih KJP-nya keluar? Lama nih. Bahkan ada yang komen seperti berikut ini. Ya. Ini waduh. Duh, pusing. Ya, sebenarnya kenapa sih KJP ini nggak keluar? Bukan nggak keluar sebenarnya ya, sedang ada evaluasi atau perbaikan gitu ya. Apa evaluasinya atau perbaikannya Mas Eka? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, yuk langsung kita bahas. Kenapa KJP-nya tidak keluar? Nggak boleh tertawa, harus serius. Karena waktu itu pernah ada yang komen, empat tadi sedikit dong, perasaan sedikit dong. Kan ada banyak yang ngebutuhin KJP, jangan nyampeinnya sambil ketawa-tawa. Oke, kita serius. Ya, jadi KJP itu tidak keluar karena nggak enak lah ya. Nggak enak. Jadi, kenapa KJP-nya sampai dengan saat ini belum keluar? Nah, sedang ada evaluasi ya atau sedang diverifikasi kembali. Kan kemarin banyak tuh yang nanya atau banyak yang komplain ya. Si A rumahnya 7 lantai. Oh, lantainya ada 7 tuh ya. Mobilnya panjang sepanjang sepanjang Jalan Kenangan gitu ya. AC-nya ngejejer sampai 7 lantai. Kok dia bisa dapat KJP sementara saya gitu kan yang orang tuanya bekerja sebagai di bawah rata-rata ekonominya minim, kok saya nggak dapet gitu. Kenapa yang dianggap mampu kok bisa dapet gitu kan? Ini nggak adil nih pemerintah nih, nggak adil gitu kan. Kemarin banyak yang komplain seperti itu ya. Nah, makanya dievaluasi itu, didengar tuh ya oleh pemangku kebijakan, itu didengar. Oh, oke, kita evaluasi. Bahkan PJ kemarin, PJ gubernurnya Pak Heru mengultimatum ya, kalau misalkan ada penerima KJP ya, siswa KJP yang rokok, langsung aja tuh di-cut abis ya, langsung tuh. Terus yang DTKS-nya juga dibenerin lagi. Nah, makanya benar-benar ditekan karena ditekankan bahwa yang menerima itu benar-benar sesuai sasaran, jangan sampai tidak ada sasaran. Makanya yang sudah masuk DTKS mah aman gitu kan, yang bersumber dari DTKS mah aman gitu kan. Cuma yang exciting ini nih yang tidak bersumber dari DTKS, yang artinya penerima sebelumnya dia sudah dapat tapi dia tidak terdaftar di DTKS, maka diverifikasi ulang atau di cross check ulang. Bener nggak sih dia miskin? Bener tidak sih dia sasaran untuk penerima KJP? Atau jangan-jangan seperti yang disampaikan oleh para warga sekolah bahwa oh dia mah punya mobil, oh dia mah rumahnya 7 lantai, oh dia mah kontrakannya aja dari jalan A sampai ke jalan B gitu kan, ngejejer gitu kan, 20 meter gitu kontrakannya. Nah, itu bisa jadi seperti itu, makanya diverifikasi. Nah, verifikasi ini kemarin itu ditargetkan sampai dengan tanggal 24 Mei, tapi mungkin ya kan nggak mudah ya. Bahkan teman-teman yang di SMP dan SMA itu langsung di Zoom ya, untuk diverifikasi ya per wilayah. Itu diverifikasi semua. SD juga demikian, per kecamatan langsung dari kecamatannya itu diminta untuk verifikasi. Jadi sekolah-sekolah yang memang penerima data KJP-nya itu dari Exciting itu diminta diverifikasi ulang. Nah, proses ini kan butuh waktu panjang ya, butuh waktu lagi. Mungkin muncul lagi pertanyaan, kenapa nggak dari awal diverifikasi? Salah lagi ya. Ya kan namanya juga kan sistem, nggak mungkin sempurna ciptaan manusia. Ya mungkin ada kekeliruan dan segala macam, kemudian kita beri masukan, kemudian kita kasih saran untuk memperbaruinya, ya kita perbaiki. Resikonya apa ya? Memakan waktu lagi jadi panjang. Jadi sabar, nggak usah marah-marah, lucu gitu kalau menurut Mas Eka. Mungkin yang marah-marah atau yang kesal-kesal ini ya memang butuh ya untuk keperluan anak sekolah, tidak bisa dipungkiri gitu. Tapi ya kan nggak bersumber dari situ loh gitu kan. Ya ini kan bantuan, bukan gaji yang tiap bulan dapat gitu. Jadi ya sabar gitu, ditunggu, jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang justru kalau bahasanya ini nelen ludahnya sendiri gitu kan. Ketika udah maki-maki nih kan, ini pasti duitnya dikorup nih kayak ini nih. Ini pasti begitu dapat dia nelen ludahnya sendiri, apa yang dia ucapin dia telan tuh, begitu udah dapat kan, akhirnya dapat juga kan, dananya dipakai-pakai juga, udah maki-maki kemudian
nggak ngerti apa yang terjadi, langsung marah-marah, terus dapat baru diem. Jadi kan aneh gitu ya. Artinya untuk yang seperti ini mungkin penerima-penerima baru ya. Kalau yang udah pada dapatnya 5 tahun, 4 tahun atau udah sering dapat KJP, santai-santai aja tuh Mas Eka rasa relax gitu di ya udah gitu kan, keluar udah pasti bakalan keluar kok selama namanya terdaftar gitu kan. Jadi kenapa KJP-nya itu sampai dengan saat ini belum keluar, masih sedang dievaluasi, mudah-mudahan tidak sampai di awal bulan itu keluar ya. Karena kan di tahun-tahun kemarin juga sama ya, di setiap setiap pergantian tahap itu pasti ada pergeseran waktu gitu kan, ada perubahan waktu. Jadi ya sabarlah, nggak usah maki-maki, nggak usah berprasangka buruk, karena apa yang para warga tidak lihat itu, atau apa yang para warga lihat sekarang itu tidak dilihat di belakangnya seperti apa gitu. Proses di balik pencairan dananya ini bagaimana, para warga kan nggak tahu gitu kan. Yang para warga tahu termakan berita hoak gitu, provokator gitu ya, provokasi-provokasi dari berita-berita yang nggak jelas gitu kan, katanya duitnya diapain lah diapain, enggak gitu kan. Bahkan ada yang maki-maki gubernurnya, wah gubernur membanding-bandingkan gubernur dulu, gubernur yang sekarang dan gubernur nanti gitu kan. Enggak ada gitu kan, enggak ada sangkut pautnya seperti ini. Justru untuk kebaikan warga sekolah sendiri gitu kan, agar bener-bener tepat sasaran. Kalau misalkan masih belum tepat sasaran, ayo gitu kan, yuk sama-sama perbaiki, sama-sama laporkan agar bisa sistemnya ini bisa menjadi lebih baik lagi. Jangan justru malah menambah ruwet gitu ya, marah-marah lah apa segala macam. Ya udah tenang aja, ntar juga KJP-nya cair kok gitu, selama terdata di data KJP ya. Kalau sudah tidak terdaftar di KJP-nya ya berarti sudah tidak dapat lagi. Bagaimana mau dapat lagi? Ya harus daftar DTKS. Bagaimana daftar DTKS sampai dengan saat ini masih belum dibuka, sebab nanti semua pendataan bantuan sosial bersumber dari DTKS. Sekali lagi, semua pendataan itu bersumber dari DTKS. Jadi kalau misalkan mau dapat KJP, KIP, dan bantuan-bantuan sosial lainnya, silakan daftarkan terlebih dahulu di DTKS. Oke, mungkin itu para warga ya jawabannya Mas Eka. Kalau yang banyak yang nanya kenapa KJP-nya belum keluar, ya tunggu, sabar, nggak usah marah-marah, ntar juga keluar ya. Butuh buat dana sekolah, bukan hanya kamu tapi banyak warga sekolah lainnya juga yang membutuhkan gitu kan, yang menunggu. Tapi warga sekolah yang lainnya juga santai-santai aja tuh, maksudnya tidak marah-marah, tidak maki-maki, ya sabar gitu kan. Dan mereka sadar diri bahwa KJP ini bukan gaji yang tiap bulan didapatkan, namun bantuan yang sewaktu-waktu mungkin bisa hilang, bisa diambil, ataupun kebijakannya berubah ya. Jadi jangan tergantung sama bantuan yang ada gitu ya. Oke, Mas Eka rasa cukup. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.